Duduk. Siap. Gerak. Apa? Kelas 1. Siap mengikuti pelajaran. Silakan. Silakan. Mengawali kuliahan roa wai. Doa selesai. Start. Cepat. Pak. Penyusutan aset ini berlaku untuk semua barang kecuali aset yang tidak dihitung penyusutannya adalah tanah. Kenapa? Karena tanah itu cenderung harganya naik terus. Selebihnya dihitung kecuali itu poin penting ya. Kemudian ada sejumlah metode untuk menghitung biaya penyusutan aset. Seperti yang disampaikan di sini ada 3. Sebetulnya bukan 3 ini saja, ada banyak ragamnya metode penyusutan aset ya. Di sini kan disebut ada metode garis lurus, ada metode saldo menurun, ada metode jumlah angka tahun, ada lagi yang lain. Misalnya metode hasil produksi itu sering dipakai di perusahaan ya. Tapi yang paling umum dipakai adalah metode garis lurus. Kenapa? Karena penghitungannya sederhana saja. Penghitungannya sederhana. Ini kalau kita lihat, kalau metode garis lurus ini, ya, dia mengambil rata-rata penyusutan aset per tahun atau per bulan. Jadi sama dia. Setiap tahunnya sama, setiap bulannya sama. Tetapi kalau metode saldo menurun, itu penyusutan aset di awal cenderung lebih besar daripada tahun-tahun berikutnya. Kenapa? Karena biasanya aset itu lebih sering dimanfaatkan atau lebih sering dipakai pada tahun-tahun pertama, ya kan? Kalau barang itu baru, ya, printer itu baru, itu rebutan makanya itu. Daya susutnya lebih tinggi dibanding printer yang udah agak lama. Tetapi kalau garis lurus saya katakan tadi, ya, itu diambil rata-ratanya. Ini yang ingin saya jelaskan pada Anda rumusnya. Harga lain cukup harga beli itu saja yang disebut dengan harga perolehan. Umpama becak ya, becak sampah itu ya, saya tanya tadi, harga perolehannya sekitar 29 juta. 29 juta itu harga perolehan. Kemudian kita hitung waktu manfaat. Jangka waktu pemanfaatan aset atau barang itu ada ukurannya. Ada yang ada skala ada jangka pemakaiannya. Ada jangka 4 tahun, ada 8 tahun, ada 18 tahun, ada 20 tahun. Itu pedomannya apa? Pedomannya adalah Anda lihat nanti undang-undang perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan itu ada 4 kategori pemakaian aset itu. Ada aset yang dihitung manfaatnya, pemakaiannya atau nilai manfaat ekonomisnya, ada yang 4 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 16 tahun, dan ada yang 20 tahun. Jadi ingat ya, 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, 20 tahun. Itu tergantung pada jenis barangnya. Barang-barang yang terbuat dari kayu seperti mebel, meja, lemari, segala macam itu pemanfaatannya dihitung 4 tahun. Jangan 4 tahun. Ya, pemanfaatannya 4 tahun. Kalau mesin, ya, mesin-mesin menengah, sedang, itu seperti motor, itu 4 tahun, ya. Bukan. Mobil, motor masuk 4 tahun ini. Motor 4 tahun. Becak tadi termasuk 4 tahun. Kalau mesin sedang, itu 8 tahun, seperti mobil. Kemudian kalau yang 16 tahun, ini yang lebih besar lagi. Yang lebih besar lagi, apa yang lebih besar lagi? Pesawat. Itu dianggap dihitung sebanyak 16 tahun. Kalau yang 20 tahun ini, apa yang 20 tahun misalnya? Gedung, ya, bangunan itu 20 tahun. Jadi 4 kategori nilai masa pakainya. Jadi masa pakai ya, masa pakai.
Kemudian setelah masa pakainya habis, nilai atau harga setelah masa pakai ini habis, ya, nilai residunya, ya, ada nilai residu. Nilai residu ini kemana? Umpama ini kita coba membuat dalam bentuk rumusan ya. Harga perolehan 29 juta, becak 4 tahun. Nilai residu 5 juta. Ya, akan dapat 5 juta. Bagaimana cara menghitung penyusutannya? 29 juta, ya, harga perolehan dikurang nilai residu 5 juta, baru 4 tahun. Coba 29 kurang 5, 4 per 4 9. Jadi 6 juta per tahun. 6 juta per tahun. Sekarang gini. Perolehan barang becak tadi taruh tahun 2022. Nilainya 29 juta nilai perolehan. Ya. Nilai becak tadi tahun 2023 berapa? Dikurangi menjadi 23 juta. Tahun 2024 nilainya 17 juta. Nah, inilah nilai penyusutan. Itu yang dimaksud dengan nilai biaya penyusutan. Itu yang dimaksud dengan biaya penyusutan. Untuk nilai buku, ya, dalam buku laporan itu semua barang dibuat seperti ini. Satu becak ini. Jadi buat lagi. Satu becak sampah. Becak sampah. Dua apa lagi barangnya? Motor. 3 mobil. Apa? Mobiler. Segala macam. Dibuat tabelnya. Seperti ini, buat tahun 2022. Di sini ditulis agak perolehan semua. Kalau dia ditulis tahun 2022, dua perolehannya. Tahun 2023 dilaporkanlah tadi. Becak tadi menjadi berapa? 22? 2023 menjadi 20. Motor menjadi berapa? Mobil menjadi berapa? Mobilnya menjadi berapa? Jadi aset itu setiap tahun dia akan berubah nilainya. Nah, itu yang dimaksud dengan biaya penyusutan aset. Jadi rumusnya sederhana saja. Ya, apa rumusnya tadi? Biaya perolehan, ya, harga perolehan dikurangi nilai residu per masa pakai atau nilai masa ekonomisnya. Itulah hasil penyusutan. Lalu ada laporan tidak per tahun dia, tapi per bulan buatnya. Gimana? 6 juta per tahun dibagi 12. Jadi berapa? Kalau per bulan kan 6 juta per tahun. Ya nggak? Kalau per bulan berapa nilainya? 500.000 per. Jadi becak sampah itu nilainya susut 500.000 atau 6 juta per tahun. Menghitung biaya penyusutan aset. Sekali lagi coba ingat sebentar di kepala Anda. Biaya perolehan dikurang biaya residu per masa pakai kepada Undang-Undang Perpajakan. Undang-Undang Perpajakan membagi atas 4 kategori: 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, 20 tahun. Penyusutan aset itu berpedoman kepada Undang-Undang Perpajakan, kemudian turunannya dalam bentuk PMK. Apa PMK?
peraturan Menteri Keuangan. Peraturan di negara kita kan selalu gitu, dari undang-undang nanti turun menjadi peraturan menteri.